Selain itu dari segi perawatan teman-teman, dari segi perawatan ayam kampung tidak banyak membuang waktu di dalam kita perawatan ayam. Kenapa tidak membuang waktu? Karena kita tahu ayam kampung itu kan perawatan cuma memberi makan di waktu pagi dan sore hari, sehingga itu sangat menguntungkan bagi kita. Menguntungkan yang gimana? Karena kan menguntungkan karena dengan memelihara ayam itu kita cuma intinya sebagai ternak sampingan tapi menghasilkan, walaupun seakan-akan kita fokus tapi sebenarnya tidak fokus. Karena apa? Karena halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutresno, yang pasti di channel Catres, peternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Kenapa saya memilih ternak ayam kampung teman-teman? Karena ternak ayam kampung banyak diminati oleh berbagai kalangan teman-teman. Dari segi harganya di pasaran ayam kampung itu terjangkau. Jadi dari segi kalangan apapun, kalau membeli ayam kampung itu harganya masih bisa dijangkau lah, masih bisa dibeli dan banyak diminati. Selain itu dari segi daging teman-teman, dari segi daging ayam kampung itu dagingnya bagus teman-teman, karena mempunyai cita rasa yang tersendiri lah, cita rasa yang khas bagi mereka dari menganggap bahwa ayam kampung itu bagus. Karena kan kita tahu dari asumsi dari dari pernyataan mereka itu, dia lebih mengenal kalau ayam kampung itu adalah ayam organik. Kenapa dia menganggap sebagai ayam organik? Karena ayam itu dari segi pakan teman-teman, pakan dari ayam kampung itu sendiri belum tercampur dengan bahan-bahan kimia ataupun belum tercampur dengan bahan pakan pabrikan, sehingga yang mempunyai suatu keuntungan tersendiri bagi kita, keuntungan positif bagi kita sebagai peternak ayam kampung mandiri. Dari segi pembudidayaan teman-teman, dari segi pembudidayaan perawatan ayam kampung itu lebih mudah teman-teman dibandingkan dengan ayam-ayam pada umumnya. Karena ayam kampung itu dari segi fisiknya itu imunnya sangat kuat teman-teman. Dia tidak gampang sakit dan imunnya itu kuat untuk menahan suatu penyakit, sehingga itu sangat menguntungkan bagi kita. Selain itu dari segi perawatan teman-teman, dari segi perawatan ayam kampung tidak banyak membuang waktu di dalam kita perawatan ayam. Kenapa tidak membuang waktu? Karena kita tahu ayam kampung itu kan perawatan cuma memberi makan di waktu pagi dan sore hari, sehingga itu sangat menguntungkan bagi kita. Menguntungkan yang gimana? Karena kan menguntungkan karena dengan memelihara ayam itu kita cuma intinya sebagai ternak sampingan tapi menghasilkan, walaupun seakan-akan kita fokus tapi sebenarnya tidak fokus. Karena apa? Karena waktu kita memelihara ayam itu cukup pendek, cukup singkat, karena cuma pagi dan sore hari, sehingga itu sangat menguntungkan. Di waktu yang lain itu kita masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja, masih bisa mencari nafkah dengan cara yang lain. Dan selain itu jenis ayam kampung itu lebih mudah dan tahan penyakit, beda dengan ayam-ayam pada umumnya. Selain itu dari segi harga, ayam kampung harganya lebih bagus dan lebih stabil teman-teman, sehingga itulah yang sangat menguntungkan bagi kita. Harganya stabil, penjualannya mudah, banyak diminati, terus dianggap ayam organik.
Jadi kan banyak sekali keuntungan di dalam ternak ayam itu sendiri yang kalau disebutkan ya tidak terhitung lah, saking banyaknya keuntungan di dalam ternak ayam itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menyebut satu persatu dari keuntungan dari kita ternak ayam kampung itu sendiri. Di sini orang-orang kebanyakan kan ternak ayam kampung biasanya kan diumbar, diliar tanpa pagar pembatas. Ya itu sah-sah aja, itu bisa-bisa aja. Tapi di sini untuk apa? Untuk bisa ayam kampung itu berkembang dengan baik dan bisa terkontrol secara maksimal yang sesuai dengan harapan kita. Di sini kita sistem ternaknya dibuat tampil beda, teman-teman. Dibuat tampil beda. Sebenarnya kan sistemnya itu sama, teman-teman. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah diberi pagar pembatas. Kenapa harus demikian? Karena ayam kita itu agar tidak keluyuran ke sana ke sini, sehingga tidak mengganggu dari kenyamanan dari tetangga-tetangga kita. Selain itu, ayam kita kan terhindar dari binatang buas atau sejenisnya lah. Binatang, kita tahu kalau ayam diumbar itu kan biasanya kan banyak sekali predator-predator yang mengintainya. Yang tidak kalah penting adalah kita bisa memantau dari segi perkembangan ayam itu sendiri. Jadi ayamnya itu bagus atau tidak dapat kita pantau dengan secara maksimal. Dan langkah yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan ternak ayam itu, teman-teman, ada dengan cara kita dari hal yang terkecil aja, teman-teman. Kita bisa manfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita, lahan yang tidak dipakai di sekitar rumah kita bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan kandang ayam dengan pagar batas untuk batas ayam agar tidak keluar dengan seadanya, teman-teman. Itu adalah langkah untuk bisa menekan dari biaya operasional pembuatan kandang itu sendiri. Di sini, jadi kan kalau kita menyiapkan lahan di sekitar rumah, secara otomatis kita itu tadi sudah bisa menekan dari biaya operasional. Di sini, jadi istilahnya kita itu ternaknya itu skala rumahan, teman-teman. Ternak ayam rumahan, bisa dikatakan ternak ayam skala rumahan. Jadi itu adalah langkah yang paling efektif untuk kita bisa menekan dari biaya operasional di dalam ternak ayam itu sendiri. Jadi di sini kita di dalam sistem ternak itu kita membuat indukan sendiri, teman-teman. Jadi sistemnya itu kita mandiri, kita membuat indukan sendiri. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pembuatan indukan agar kita mendapatkan DOC yang berkualitas dari segi daging, dari segi perkembangan, kita harus pintar-pintar, teman-teman, untuk menghilangkan ayam-ayam kita dengan ayam-ayam yang lain yang mempunyai tulangan yang besar, sehingga yang terjadi kan ayam itu mempunyai gen atau suatu keturunan yang setara atau serupa dengan indukannya. Itu yang biasanya kita harapkan, dan itu bisa terwujud kalau kita dengan sistem penyilangan, teman-teman. Sedangkan di sini dengan sistem indukan itu, di situ kan kita bisa menghasilkan telur, teman-teman. Dan langkah agar kita bisa menekan biaya dari pakan, teman-teman, karena kan kalau kita ngasih pakan ayam indukannya tidak produksi kan kita rugi. Makanya di sini kita buat sistem ayam indukan kita cuma di sini diusahakan cuma bertelur dan bertelur tanpa mengkrami, teman-teman. Kalau mengkrami kan kita sudah membuang waktu 28 hari, kita cuma ngasih makan ayam tidak produksi, jadi kan kita sudah rugi waktu dan rugi di dalam pembiayaan pakan. Jadi di sini untuk bisa menekan biaya pakan di sini ya kita usahakan kalau ayam kita bertelur ya kita ambil, kita sambil belajar membuat mesin tetas, nggak perlu bagus-bagus, ya mesin tetas yang manual aja. Resikonya ya cuma dibalik, kalau kita nanti pas pengen balik telur ya itu ya resikonya nggak usah. Jadi intinya kita ngambil telur dari indukan terus kita tetaskan dengan mesin open. Jadi kan itu sudah menyingkat waktu dari itu sendiri.
Sedangkan untuk perawatan DOC teman-teman, untuk perawatan DOC di sini kita membuatlah suatu tempat yang tempatnya itu agak tertutup teman-teman. Intinya agar tertutup, jangan sampai kena udara dari luar. Dan di situ bagi kita mungkin kalau teman-teman kalau saya pribadi sih pakai kardus teman-teman. Kalau jenengan pengennya pakai triplek atau sebagainya, nggih monggo. Tapi intinya ada lampu di dalamnya, terus dikasih pakan, terus di situ kita kasih air minum teman. Itu simpel. Jadi cara perawatannya DOC ayam itu simpel. Jadi tapi mungkin di situ cuma nggak lama teman, mungkin 2 atau sampai 3 minggu di dalam situ baru kita letakkan ke kandang semi umbaran teman-teman. Jadi kandang itu juga sama tertutup, tapi intinya agak dibuat lebar kayak model semi umbaran. Untuk apa? Untuk ayam itu agar bisa beradaptasi dari ruang pengopenan nanti ke kandang umbaran. Jadi butuh transisi masa peralihan, jadi tidak bisa secara langsung teman-teman. Dari segi pemasaran teman-teman, dari segi pemasaran kita tahu kalau ayam kampung kan itu tadi kan banyak diminati, sistem penjualannya kan mudah. Jadi di sini untuk sistem penjualan, kalau saya pribadi teman-teman, di sini saya untuk biar jangkauannya luas gini, di sini kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi kita bisa posting di medsos atau media sosial, dikasih nomor yang bisa kita hubungi. Nanti suatu saat kalau di medsos itu ada yang mengetahui, pasti akan menghubungi kita atau mungkin langsung datang suatu ke peternakan kita. Kalau itu mungkin kalau dengan cara yang lain juga bisa teman-teman buat brosur atau gimana, ditempel-tempel di tempat umum, itu berfungsi. Nanti kalau di tempat umum kan orang biasanya lalu-lalang di sana, sehingga orang-orang itu tahu brosur itu, sehingga kalau dia pengen dengan ayam kampung, pasti dia akan menghubungi yang ada nomor di bagian brosur yang kita tempel atau spanduk yang kita tempel itu tadi. Intinya kan untuk mendapatkan suatu hasil yang kita harapkan di dalam ternak ayam agar kita bisa sukses teman-teman, ya kita harus aktif dan kreatif. Aktif dalam aktif dalam memelihara sampai dengan sistem pemasaran teman, dan kita harus bisa menekan dari semua biaya yang ada di dalam pemeliharaan itu sendiri, sehingga kalau kita bisa menekan itu semua, secara otomatis pengeluaran kita bisa tertekan semakin sedikit, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari sistem penjualan. Karena sistem penjualan itu kan dengan harga yang kita inginkan, karena di sini kita langsung berhubungan dengan konsumen, bukan ke pengepul. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi peternak ayam kampung pemula. Semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.